Iya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Ya. Terima kasih Pak Udin untuk pertanyaannya. Dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan ajudan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Sebelum keputusan itu diambil, terlebih dahulu saya mengumpulkan fakta, siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, kemudian mengambil alternatif solusi, juga membuat keputusan yang kemudian merefleksinya dan tidak lupa juga berdoa. Juga diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan. Inilah yang sebagai dasar dalam saya mengambil keputusan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Yang pertama adalah menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Dan setiap keputusan yang dilakukan itu tidak lupa juga kita selalu berdoa minta petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, kemudian memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan mengambil keputusan yang terbaik. Sekali. Oke. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yaitu dengan menelaah siapa yang terlibat, kemudian sifatnya urgen, kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi. Kemudian juga mengambil keputusan itu harus secara bijaksana dengan mementingkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan itu yang terbaik itu karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Nah, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Kita tidak boleh memilih antara yang satu dengan yang lain. Kemudian di saat keputusan yang diambil itu bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, keputusan yang diambil terkadang juga melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa. Kita tidak boleh memperlakukan istimewa antara siswa A dan siswa B. Kita tetap memperlakukan perlakuan yang sama kepada siswa dari pihak pengambil keputusan. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal khusus, Bu? Ya. Kita lihat permasalahannya, Pak. Jika permasalahannya itu biasa atau ringan, kita bisa langsung memutuskan permasalahan itu biar cepat selesai. Apabila ada permasalahan itu yang sangat berat, nah, kita selesaikan masalah itu dengan jadwal tertentu.
karena kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, karena kita SD itu berkolaborasi dengan komite, dengan tokoh masyarakat, dengan kepolisian, dengan puskesmas, ataupun dengan tokoh agama. Nah, kita lihat permasalahannya, misalnya permasalahannya bullying atau kesehatan, kita bisa berkolaborasi dengan pihak kepolisian atau pihak puskesmas. Ya, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ya, tentunya banyak. Saya selalu mengajak kepada warga sekolah, kemudian stakeholder, wali murid, komite, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang tentunya berdekatan dengan masalah-masalah tersebut. Misalnya kalau masalah siswa kurang dalam rajin sholat atau apa, kita bisa minta bantuan berkolaborasi dengan tokoh agama. Misalnya masalah kesehatan, kita ke puskesmas. Masalah bullying, kita ke kepolisian dan lain-lain seperti itu. Sampai ada kasus keluar sampai ada bullying. Kalau di sekolah di SD Negeri 1 Kedungcino, insya Allah tidak sampai ke kepolisian atau tidak sampai ke puskesmas. Ya tentunya hanya biasalah ejek-ejekan, misalnya kulitnya hitam terus oh si hitam atau oh si keriting, nah, seperti itu kan biasa, namanya itu kan juga termasuk sudah bullying, tapi kan tidak kekerasan. Berarti masih biasa saja. Masih biasa saja. Kategori berat jangan. Ya, jangan. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema hidup? Ya, tentunya yang pertama itu merupakan sebuah pembelajaran. Jadi saya lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan dan itu dijadikan sebagai pertimbangan menentukan solusi. Kemudian setiap pengambilan keputusan itu harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Kita tidak boleh memihak kepada yang satu dengan yang lain. Setiap pengambil keputusan itu kita pasti akan memiliki resiko. Nah, maka dari itu membuat keputusan yang paling baik adalah jangan sampai permasalahan itu semakin berkembang menjadi melebar, tapi cepat diselesaikan dan resiko itu tidak akan ada terjadi. Untuk meminimalisir resiko. Ya betul. Ya betul. Terima kasih Bu Surip atas jawabannya dan sangat menginspirasi, dan terima kasih atas ilmunya, dan mohon maaf jika pertanyaan-pertanyaan saya kurang berkenan di Ibu. Terima kasih Pak Udin. Mohon maaf tadi mungkin jawaban saya kurang pas. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih Pak Udin sudah bisa rawat di SD Negeri 1 Kedungcino. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.